Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip desain multimedia diadopsi dari buku Richard E. Mayer chapter 14 disusun oleh Mutiara Bulan Muharram. Sub pembahasan pada kali ini yang pertama 12 prinsip multimedia, yang kedua batasan-batasan desain, yang ketiga pertanyaan mengenai multimedia, dan yang keempat tantangan pembelajaran multimedia. Nah, 12 prinsip multimedia dibagi menjadi 3 menurut Richard E. Mayer. Yang pertama, prinsip untuk mengurangi pemrosesan yang luar biasa. Yang kedua, prinsip untuk mengelola pemrosesan yang penting. Dan yang ketiga, prinsip untuk membina pemrosesan generatif. Pertama, prinsip untuk mengurangi pemrosesan yang luar biasa. Nah, prinsip ini ada 5. Yang pertama, prinsip koherensi. Nah, prinsip ini menekankan lebih baik menggunakan atau menampilkan kata-kata, gambar, suara, animasi yang diperlukan saja saat pembelajaran. Yang kedua, prinsip sinyal. Nah, memanfaatkan warna, animasi, dan lain-lain untuk menunjukkan penekanan, highlight atau pusat perhatian. Karena itu kombinasi penggunaan media yang relevan sangat penting sebagai isyarat atau kata keterangan yang memperkenalkan sesuatu. Yang ketiga, prinsip redundansi. Jika terdapat narasi dan gambar atau animasi, janganlah tumpang tindih dengan teks yang panjang, karena akan menyebabkan saluran visual atau kelebihan beban sehingga pemrosesan informasi kurang maksimal. Jadi, materi yang akan ditampilkan di multimedia hanya poin-poin penting saja agar siswa lebih mengerti. Yang keempat, prinsip kesinambungan spasial. Ketika ada gambar, video, atau animasi yang dilengkapi dengan teks, maka teks tersebut harus jadi satu kesatuan dari gambar tersebut, jangan menjadi sesuatu yang terpisah sehingga siswa tidak kebingungan. Yang kelima, prinsip kesinambungan waktu. Nah, ketika saudara ingin memunculkan suatu gambar dan atau animasi yang lain beserta teks, sebaiknya memunculkan secara bersamaan alias simultan, jangan satu-satu, sebab akan memberikan kesan terpisah atau tidak terkait satu sama lain. Jadi satu slide itu menerangkan satu poin-poin saja, jangan terpisah dengan slide yang selanjutnya, karena siswa akan kebingungan dalam memahami materi. Nah, yang kedua, prinsip untuk mengelola pemrosesan yang penting. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip modalitas belajar. Nah, lebih baik animasi atau video plus narasi daripada sudah ada narasi ditambah pula dengan teks yang panjang. Hal ini sangat mengganggu. Yang kedua, prinsip pralatihan. Nah, prinsip dilakukan sebelum kerja praktek dalam memecahkan masalah dan dapat meningkatkan cara belajar, pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, prinsip modalitas. Nah, multimedia memudahkan dalam menyajikan materi dengan lebih mudah, seperti kata-kata digantikan oleh suara dalam bentuk video. Jadi, alat pendengaran siswa akan memahami dalam penyampaian materi. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip untuk membina pemrosesan generatif. Nah, di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip multimedia. Nah, media berarti wajib mengkombinasikan berbagai media seperti teks, gambar, grafik, audio atau narasi, video,
ini jadi satu kesatuan analisis. Yang kedua, prinsip personalisasi. Pada saat pembelajaran multimedia, kata-kata yang ditampilkan menggunakan gaya yang mudah dimengerti oleh siswa dan jangan menggunakan bahasa atau gaya yang formalitas. Yang ketiga, prinsip suara. Pada saat pembelajaran perlu menggunakan suara yang jelas dan ramah yang mudah dimengerti oleh siswa. Yang terakhir, prinsip gambar. Pada saat pembelajaran lebih baik menampilkan gambar sehingga menarik perhatian, namun gambar yang ditampilkan sesuai dengan materi. Jangan menampilkan gambar yang tidak sesuai dengan pembelajaran tersebut. Nah, batasan prinsip desain. Nah, batasan ini terdapat dua pembahasan. Yang pertama, perbedaan kondisi individual. Nah, maksudnya di sini siswa atau masing-masing siswa memiliki perbedaan kemampuan dalam memahami materi. Nah, siswa dengan pengetahuan rendah akan kesulitan dalam memahami materi, dan sebaliknya siswa yang pengetahuannya tinggi akan mudah memahami materi. Sehingga jika menampilkan suatu multimedia, melihat suatu prinsip-prinsip yang sebelumnya saya jelaskan dan melihat karakteristik siswa. Yang kedua, kondisi kompleksitas dan kecepatan. Nah, perencanaan lebih kuat pada pembelajaran multimedia dengan materi yang kompleks dibandingkan dengan kandungan kesulitan yang rendah. Jadi multimedia ini akan lebih sulit dalam menampilkan materi-materi yang sangat kompleks atau sulit daripada materi-materi yang lebih mudah. Nah, ini pertanyaan mengenai multimedia. Terdapat 6 pertanyaan multimedia. Yang pertama, apakah multimedia bekerja? Nah, multimedia sangat berfungsi dalam menunjang pendidikan, karena dengan hal ini siswa lebih menyukai pembelajaran dengan melihat gambar atau video daripada kata-kata saja seperti yang ada di buku. Nah, yang kedua, kapan multimedia bekerja? Multimedia bekerja atau berfungsi ketika multimedia dilakukan sesuai dengan prinsip desain multimedia. Untuk siapa multimedia bekerja? Rancangan multimedia dapat bekerja atau berfungsi ketika siswa mempunyai kemampuan pengetahuan yang lambat. Jadi, multimedia ini sangat membantu siswa dalam pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan media buku mereka tidak mengerti, dengan adanya multimedia menampilkan sebuah animasi, video, atau gambar memudahkan siswa dalam memahami materi. Yang keempat, untuk jenis materi apa multimedia bekerja? Rancangan desain multimedia bagus atau cocok digunakan untuk materi-materi yang kompleks atau sulit. Nah, materi-materi yang kompleks ini biasanya guru akan kesulitan dalam menerangkan secara langsung, biasanya dengan adanya perangsang menggunakan multimedia, sehingga siswa akan mudah mengerti materi-materi yang akan dipelajari. Yang kelima, bagaimana multimedia bekerja? Rancangan desain multimedia dapat bekerja dengan melihat prinsip desain multimedia secara berurutan. Jadi, guru saat menggunakan multimedia harus melihat prinsip-prinsip multimedia yang sudah saya terangkan tadi, agar mempermudahkan apa yang harus ditampilkan, mana harus yang tidak ditampilkan, sehingga multimedia yang akan ditampilkan saat pembelajaran akan sempurna.
Nah, yang keenam, apa yang membuat presentasi multimedia efektif? Nah, yang pertama, presentasi berisi kata, gambar, animasi, atau narasi. Yang kedua, animasi dan narasi dijadikan menjadi satu dan terintegrasi. Yang ketiga, materi yang dijelaskan hanya intinya saja dan memasukkan suara atau gambar yang diperlukan. Jadi materi-materi yang tidak diperlukan pada slide multimedia itu jangan ditampilkan, sehingga siswa akan terfokus dengan materi yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya menggunakan bahasa lisan atau bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, dan selanjutnya menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh siswa seperti bahasa-bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan bukan bahasa formal, karena pemahaman siswa dalam bahasa formal belum sampai. Dan yang terakhir, kata yang diucapkan menggunakan suara manusia bukan suara mesin. Dalam memasukkan suara dalam multimedia diharuskan menggunakan suara manusia, karena jika menggunakan suara mesin, siswa akan tidak mengerti dalam bahasa-bahasa tersebut, karena mungkin logat yang atau bahasa yang digunakan jika suara mesin menggunakan bahasa baku. Selanjutnya, tantangan pembelajaran multimedia. Apa sih tantangan pembelajaran multimedia? Nah, tantangannya adalah bagaimana mendorong motivasi belajar anak. Karena pada dasarnya multimedia itu dikembangkan agar siswa mudah memahami materi yang sulit atau kompleks sesuai dengan karakteristik siswa. Karena siswa memiliki berbagai macam karakteristik, ada siswa yang pintar dan ada siswa yang pengetahuannya rendah. Nah, desain multimedia yang baik tentunya harus indah atau bagus, memuaskan dan menggunakan teknologi yang terbaru atau update sesuai dengan ketertarikan siswa dalam mempelajari atau memahami materi. Nah, oleh karena itu multimedia dapat meningkatkan interaksi siswa dan guru sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna. Sekian diskusi pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.